Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ini, belum pada makan. Udah, Bu. Udah makan, berarti tinggal ngantuk ya. Makanya lemes ya. Ngantuk, kuliah lagi ya. Udah kayak didongengin lagi ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan bahas tentang asuhan keperawatan pada lansia untuk depresi dan demensia ya. Sebentar, izin Bu Santi untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, ini di kampus apa di kosan atau di rumah? Di kosan, Di kosan, Bu. Bu. Oh, di kosan. Ada yang bareng-bareng nih, banyak orang. Ada berapa ini Rizkiana? Rizkiana berberapa orang? Oh, Bu Santi tadi belum capture ya? Bu Santi Ini capture ada dulu. 5. Di kosannya Rizkiana. Bukan, Bu, di kosannya Rangga. Lagi belajar kelompok apa ngerumpi kelompok? Diskusi, Bu. Diskusi berkedok ngerumpi ya. Ngerumpiin dosennya ini jam-jam. Important, Bu lah. Oke, lanjut ya. Baik, asuhan keperawatan dengan gangguan alam perasaan pada depresi lansia. Nah, depresi ini adalah suatu jenis keadaan perasaan atau emosi dengan komponen psikologis seperti rasa sedih, susah, merasa tidak berguna, gagal, putus asa, dan penyesalan atau berbentuk penarikan diri, kegelisahan atau agitasi. Depresi ini merupakan gejala psikotik bila keluhan yang bersangkutan tidak sesuai lagi dengan realitas, tidak dapat menilai realitas, dan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Untuk definisi depresi menurut Suryanta Chandra tahun 2002, adalah suatu bentuk gangguan suasana hati yang mempengaruhi kepribadian seseorang, dan depresi ini juga merupakan perasaan sinonim dengan perasaan sedih, murung, kesal, tidak bahagia, dan menderita. Individu umumnya menggunakan istilah depresi untuk merujuk pada keadaan atau suasana yang melibatkan kesedihan, rasa kesal, tidak mempunyai harga diri, dan tidak bertenaga. Tapi kadangkala tuh anak zaman now gitu ya, sering mengatakan kalau dirinya itu depresi ya. Walaupun belum masuk ke definisi depresi ya. Tanda-tandanya belum masuk gitu ya. Nah, nih bisa dilihat aspek dari depresi biar tidak kurang informasi atau kurang update tentang tanda gejala depresi. Nah, kalau depresi secara emosional itu perasaannya kesal, patah hati ya, perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilangnya rasa puas, hilangnya keterlibatan emosional, kecenderungan untuk menangis di luar kemauan, tiba-tiba nangis sendiri gitu ya, hilangnya respon terhadap humor. Terus kemudian secara kognitif, rendahnya evaluasi diri, citra tubuh yang terdistorsi, harapan yang negatif, menyalahkan dan mengkritik diri sendiri, keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Kemudian secara motivasional meliputi pengalaman yang disadari penderita, yaitu tentang usaha, dorongan, dan keinginan. Kemudian fisik, kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, kehilangan libido, dan kelelahan.
Nah, secara etiologi atau penyebab terjadinya depresi menurut faktor biologis bisa karena faktor genetik berupa gangguan pada otak, gangguan neurotransmitter ya atau bagian yang menyampaikan respon gitu ya, perubahan endokrin, kemudian faktor psikologi bisa dari penyimpangan perilaku, penyimpangan psikodinamis, penyimpangan kognitif, dan faktor sosial. Nah, mungkin faktor sosial ini juga sering ya terjadi pada lansia. Kenapa? Karena misalnya ditinggalkan oleh pasangan hidup, ya. Maksudnya ditinggalkan karena pasangan hidupnya sudah meninggal gitu ya. Misalnya jauh dari anak ya, sehingga tidak ada teman untuk berbicara dan diskusi, maka dia itu merasa kesepian sehingga merasa depresi. Kemudian patofisiologi dilihat dari struktur neokortikal dorsal mengalami hipometabolis dan struktur limbik ventral mengalami hipermetabolis selama dalam keadaan gangguan depresi. Selain itu, jalur frontostriatal pada otak memediasi antisipasi yang mengarah ke afek atau alam perasaan yang positif dan abnormalitasnya bisa menghasilkan suatu ketidaksanggupan untuk mendorong antisipasi. Terjadinya kerusakan pada sirkuit frontoorbital dapat menimbulkan iritabilitas dan pengurangan sensitivitas pada isyarat sosial. Begitu pula kerusakan singulata anterior dapat menyebabkan apatis dan menurunnya inisiatif. Nah, kerusakan sirkuit dorsolateral dapat menyebabkan kesulitan dalam merubah tempat dalam belajar dan generasi daftar kata. Begitu pula hipoaktivitas pada korteks prefrontodorsolateral dan gyrus angularis telah dihubungkan pula dengan gangguan psikomotor dan gangguan depresif. Nah, gambaran klinis terjadinya depresi itu kalau bisa dilihat, ini depresi dan disporia, sering menangis, kecemasan atau ansietas dan agitas, menurunnya energi atau sering kelelahan, fatigu, anhedoni, retardasi fisik, defisit kognitif ya, lola ya. Kemudian somatisasi, hipokondarisasi, insight, suicide, gejala psikotik, dan gangguan perilaku. Tanda gejala yang lain yaitu suasana hati biasanya sering sedih, kecewa, murung, putus asa, rasa cemas dan tegang, menangis, perubahan suasana hati, dan mudah tersinggung. Kemudian ciri fisik merasa lelah, pegal-pegal di seluruh tubuh, sakit, kehilangan nafsu makan dan berat badan, gangguan tidur, tidak bisa bersantai, berdebar-debar, berkeringat, agitasi, dan konstipasi, atau gangguan buang air besar. Kemudian tingkat depresi pada lansia itu dibedakan menjadi 3. Ada depresi ringan, suasana perasaan yang depresif, kehilangan minat, kesenangan dan mudah lelah, konsentrasi dan perhatian kurang. Kemudian depresi sedang, kesulitan mengikuti kegiatan sosial, sedangkan depresi berat, kehilangan harga diri, dan perasaan tidak berguna. Sedangkan dampak depresi pada lansia, ya, tekanan darah tinggi, gastritis, atau infeksi pada lambung, ya. Pambajeng, di-mute dulu. Kemudian vertigo, migrain, kanker, stroke, penyakit jantung, demensia, dan rematik. Kemudian manajemen terapi pada lansia, ya, diri lansia itu bisa berpikir positif, terbuka bila ada masalah. Jadi kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, tapi cari teman yang mau berdiskusi. Tapi kalau misalnya temannya bilang jangan cerita ke aku juga banyak masalah. Nah, ceritanya ke siapa? Ke Tuhan ya. Itu juga termasuk terapi loh. Malah kalau cerita ke Tuhan itu malah jadi bisa menyelesaikan masalah karena semua hal yang ada di dunia ini kan atas kuasa Tuhan. Kedua, menerima kondisi, ikut kegiatan pengajian, tidur yang cukup ya. Kemudian olahraga teratur, optimis, rajin beribadah.
latihan relaksasi nafas dalam misalnya, ikut beraktivitas sesuai dengan kemampuan. Contohnya ada posbindu PTM atau posyandu lansia. Nah, itu sarankan untuk mengikuti itu. Karena apa? Karena di posyandu lansia jadi bertemu banyak orang kan, sesama lansia jadi bisa saling diskusi. Kemudian manajemen terapi pada keluarga, dukungan berkomunikasi. Sediakan waktu untuk bisa berkomunikasi secara berkala setiap hari dengan anggota keluarga yang sudah lansia. Ajak lansia berdiskusi, mendengarkan keluhannya, mendukung kegiatan lansia, memberikan lansia aktivitas sesuai dengan kemampuan. Contohnya berkebun ya, atau misalnya suka beternak ayam ya, silakan bisa untuk hiburan, misalnya belikan ikan untuk dipelihara, ikan hias gitu ya, itu bisa jadi hobi gitu. Kemudian di masyarakat sediakan sarana posbindu untuk pelayanan kesehatan lansia, siapkan tempat dan waktu latihan, aktivitas, juga support pada grup. Kemudian asuhan keperawatan pada depresi lansia, kajiannya identitas diri klien, riwayat keluarga, riwayat penyakit klien, kaji ulang riwayat klien dan pemeriksaan fisik untuk adanya tanda gejala karakteristik, kaji adanya depresi, singkirkan kemungkinan adanya depresi dengan screening yang tepat seperti geriatric depression scale, ajukan pertanyaan pengkajian keperawatan, wawancarai klien, pemberi asuhan atau keluarga, lakukan observasi langsung terhadap perilaku, afek, dan respon kognitif. Kemudian luangkan waktu bersama pemberi asuhan atau keluarga, identifikasi berapa lama sudah menjadi pemberi asuhan di keluarga tersebut, identifikasi sistem pendukung yang ada bagi pemberi asuhan dan anggota keluarga lainnya, identifikasi pengetahuan dasar tentang perawatan klien dan sumber daya komunitas, identifikasi sistem pendukung spiritual bagi keluarga, identifikasi kekhawatiran tertentu tentang klien dan kekhawatiran pemberi asuhan tentang dirinya. Mengkaji klien lansia dengan depresi. Untuk melakukan pengkajian pada lansia dengan depresi harus membina hubungan saling percaya dengan pasien lansia. Jadi kalau tidak hubungannya tidak bagus, belum bisa menjalin hubungan, maka pasien juga otomatis tidak mau terbuka tentang masalahnya ya. Apalagi kalau misalnya terbuka dengan masalahnya, ternyata sumber masalahnya itu adalah misalnya anggota keluarga sendiri, contohnya misalnya anaknya sendiri, oh ternyata nggak betah tinggal sama anaknya, kan nggak enak jadi diskusinya ya, padahal di situ ada anaknya gitu karena tinggal bersama. Kemudian klasifikasi data subjektif, lansia tidak mampu mengutarakan pendapat, sering menemukan keluhan somatik, merasa dirinya sudah tidak berguna lagi, tidak ada tujuan hidup, pasien mudah tersinggung dan ketidakmampuan berkonsentrasi. Data objektif, gerakan tubuh yang terhambat, ekspresi wajah murung, kadang-kadang dapat terjadi stupor, pasien tampak malas, lelah, proses berpikir lambat, dan konsentrasi terganggu. Diagnosa keperawatan, mencederai diri berhubungan dengan depresi, gangguan alam perasaan, depresi berhubungan dengan coping maladaptif, ketidakberdayaan, risiko bunuh diri, dan gangguan pola tidur. Untuk rencana keperawatan pada diagnosa mencederai diri berhubungan dengan depresi, yaitu lansia dapat mengungkapkan perasaannya, lansia tampak lebih bahagia, lansia sudah bisa tersenyum ikhlas. Intervensi, bina hubungan saling percaya, lakukan interaksi dengan pasien, pantau dengan sesama resiko bunuh diri atau melukai diri sendiri. Diagnosa kedua, gangguan alam perasaan. Kriteria hasil, klien dapat meningkatkan harga diri, menggunakan dukungan sosial dan obat dengan benar. Intervensi, kaji, kerahkan sumber internal individu, manfaatkan sumber eksternal individu, sistem pendukung keyakinan, identifikasi sumber harapan, bantu memahami klien dapat mengatasi keputusannya, dan lakukan rujukan sesuai indikasi.
Diagnosa ketiga, ketidakberdayaan, tujuannya berpartisipasi dalam memutuskan perawatan dirinya, melakukan kegiatan dalam menyelesaikan masalah, tindakan pada lansia, beri kesempatan bagi pasien untuk bertanggung jawab, memilih tujuan perawatan dan memilih aktivitas perawatan. Tujuannya, keluarga mampu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki pasien, tindakan pada keluarga, diskusi dengan keluarga kemampuan yang pernah dimiliki pasien, bersama keluarga memilih kemampuan untuk dilakukan pasien, anjurkan keluarga untuk memberikan pujian dan membantu sesuai kemampuan. Selanjutnya adalah resiko bunuh diri. Tujuannya klien tidak membahayakan dirinya sendiri, tindakan, diskusikan pasien tentang ide bunuh diri itu karena apa, penyebabnya, terus kemudian buat kontrak untuk tidak melakukan bunuh diri, bantu mengenali perasaan, bantu memilih cara menyelesaikan masalah, beri pujian pada pilihan yang dibuat. Tujuannya mengidentifikasi tanda bunuh diri. Tindakannya diskusi dengan keluarga tentang perilaku ide bunuh diri, terus cara mencegahnya, meluangkan waktu bersama klien, dan membantu klien untuk menggunakan coping positif. Selanjutnya, gangguan pola tidur, tindakan pada lansia, bersama klien mengidentifikasi gangguan pola tidur, cara memenuhi kebutuhan tidur, cara sesuai dengan kebutuhan, beri pujian yang pada saat memilih yang tepat untuk kebutuhan tidur. Tindakan pada keluarga, diskusikan dengan keluarga tentang tanda gejala, gangguan pola tidur, dan anjurkan untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman agar pasien mudah tidur. Jadi contohnya dibersihkan setiap hari kamarnya ya. Kemudian misalnya kasurnya itu sudah keras, berarti harus diganti kasur yang lebih empuk ya. Kemudian kalau pencahayaannya kurang, nah berarti setiap hari jendelanya dibuka biar ada sirkulasi udara. Kalau perlu cat di kamarnya itu kalau sudah jelek perlu diganti yang lebih terang gitu ya. Itu meningkatkan kenyamanan. Kesimpulannya, gangguan depresi merupakan salah satu gangguan mental emosional yang cukup sering dijumpai pada orang lanjut dan dapat disebabkan oleh faktor penyebab dari gangguan depresi yang begitu besar yang dialami oleh usia lanjut. Di pihak lain, walaupun terapi yang untuk gangguan depresi tersebut bisa dilaksanakan, namun hasilnya tidak dapat dicapai dengan mudah mengingat kekurangan secara fisik dan psikososial pada orang usia lanjut tidak dapat dikembalikan seperti semula. Selanjutnya, demensia. Nah, perubahan pada lansia ya, itu ada otak, saraf otonom, sistem saraf perifer, medula spinalis ya. Mulai dari otak ada penurunan atau atrofi sebesar 10% antara 30 sampai 70 tahun ya. Gangguan otonom ya, acetylcholine, atekolamin, dopamin dan noradrenalin. Kemudian sistem saraf perifer terjadi penurunan informasi sensorik dari organ luar yang terkena rangsang, penurunan saraf eferen pada sistem perifer, kemudian pada medula spinalis, pergerakan otak dan sendi di mana lansia menjadi sulit untuk menggerakkan. Kemudian perubahan neurologis ya, ini menghasilkan sedikit penurunan intelektual, depresi pada lansia, dan kekakuan atau juga Parkinson. Kemudian manifestasi defisit neurologi ada perubahan fisik, perubahan fungsi, perubahan kognisi komunikasi, dan perubahan psikososial. Masalah akibat perubahan sistem persarafan pada lansia bisa mengakibatkan gangguan pola tidur, gangguan persepsi sensori, ya, kerusakan komunikasi verbal, gangguan gerak langkah gaib, gangguan eliminasi BAB dan BAK. Demensia sendiri menurut Aru W. Sudoyo tahun 2009 adalah merupakan sindrom yang ditandai oleh berbagai gangguan fungsi kognitif
tanpa gangguan kesadaran. Nah, fungsi kognitif yang dapat dipengaruhi pada demensia adalah intelijensi umum, belajar dan ingatan, bahasa, memecahkan masalah, orientasi, persepsi, perhatian, konsentrasi, pertimbangan, dan kemampuan sosial. Nah, klasifikasi demensia itu ada demensia vaskuler dan demensia Alzheimer, dibagi menjadi stadium awal, menengah, dan lanjut. Penyebabnya yaitu dari penyakit demensia adalah penyakit Alzheimer yang penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti, namun diduga penyakit Alzheimer disebabkan karena adanya kelainan faktor genetik atau adanya gen tertentu. Penyebab dari demensia ini ada serangan stroke yang berturut-turut, kemudian penyebab demensia menurut Nugroho digolongkan menjadi 3, yaitu dengan sindrom demensia dengan penyakit etiologi dasarnya tidak dikenal kelainan, kemudian dikenal tetapi belum dapat diobati, dan penyakit yang dapat diobati. Kemudian untuk pathway adanya demensia ya dari Alzheimer ini itu bisa disebabkan karena tadi etiologinya faktor genetik, virus, lingkungan, imunologi, trauma. Nah, bisa menyebabkan kekusutan neurofibrilar yang difus dan plak senilis, terjadi pengecilan otak atau atrofi, degenerasi neuron irreversibel yang menyebabkan Alzheimer. Bisa juga karena hilangnya serat koligenik, ya, kemudian kelainan neurotransmitter dan asetilkolin menurun. Nah, setelah terjadi Alzheimer ini, menyebabkan penurunan daya ingat, gangguan kognitif, memori, gangguan fungsi bahasa, perubahan intelektual, perubahan perilaku, dan kehilangan fungsi neurologis. Nah, dari situ timbul beberapa gejala yang menyebabkan kurang perawatan diri, risiko tinggi terhadap perubahan nutrisi, ya, kemudian ada risiko trauma, perubahan pola eliminasi, sindrom stres, perubahan persepsi sensori, perubahan pola tidur, dan beberapa perubahan yang lain. Manifestasi klinis terjadi penurunan activity of daily living, jadi kebutuhan sehari-hari belum bisa terpenuhi dengan baik, perilaku okupasional, partisipasional sosial, gangguan psikologis, gangguan perilaku, ya. Kemudian pada pemeriksaan penunjang perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium rutin, imaging, pemeriksaan EEG, pemeriksaan cairan otak, pemeriksaan genetika, pemeriksaan neuropsikologis, dan pemeriksaan status mental mini atau MMSE. Materinya juga sudah pernah Bu Santi sampaikan. Nah, ini contoh pemeriksaan MMSE ya. Waktu itu Bu Santi juga sudah jelaskan. Kemudian penata laksanaan terapi medikamentosa dan non-medikasi. Nah, pengkajian mulai dari identitas, keluhan utama, pemeriksaan fisik, psikososial, hubungan sosial, spiritual, status mental, interaksi selama wawancara, persepsi, proses berpikir, ya, tingkat kesadaran, memori, tingkat konsentrasi, kemampuan penilaian, serta kebutuhan klien sehari-hari. Diagnosa keperawatan yang bisa dilakukan atau timbul yaitu perubahan proses pikir berhubungan dengan perubahan fisiologis, defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunnya kemampuan merawat diri, resiko cedera berhubungan dengan kesulitan keseimbangan. Nah, ini perencanaan yang dilakukan pada tiap diagnosa, ya, nanti bisa dibaca. Nah, pada defisit perawatan diri dan resiko cedera berhubungan dengan kesulitan keseimbangan. Ini contoh intervensinya, mengidentifikasi resiko di lingkungan dan mempertinggi kesadaran perawatan akan bahaya, kemudian klien gangguan kognitif, mempertahankan keamanan dengan menghindari konfrontasi, klien tidak dapat melaporkan tanda gejala obat dapat menimbulkan kadar toksitas pada lansia. Nah, itu materi untuk pertemuan hari ini.
pertemuan apa? Tadi materinya tentang apa? Tentang depresi dan demensi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan,